tanganmu. Yesus menjawab kepada muridnya, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu perkataan Yesus menyatakan bahwa akan ada nabi lagi selain Yesus, nabi-nabi palsu. Nah, nabi di zaman ketujuh itulah nabi palsu. Makanya Yesus menyatakan jangan ada lagi nabi, berhati-hatilah. Ketika Yesus naik ke surga, dia memperingatkan akan ada nabi-nabi palsu. Siluman sawah bisa diskusi nggak? Siluman sawah bisa diskusi nggak lo? Dengarkan ya, nggak usah kalian bawa-bawa Yesus dalam Alkitab, sementara kalian itu orang Muslim. Ini diam menjunjung nabi kalian. Tunggu. Jangan. Biar kau ditanggapi. Kalian pelajari Al-Quran aja. La ilaha illallah. Biarin Bunda Rahma. Pelajari Al-Quran kalian. Jangan bahas-bahas Alkitab. Gini, Bu Christian, saya menghargai Ibu sebagai seorang Kristen. Ya, sebaik-baiknya kalian, aku juga. Memang gejolak amarah itu akan muncul ketika keyakinan kita itu disenggol. Tapi tujuan kami sebaiknya. Boleh nggak saya berbicara dulu gantian kita berbicara gantian, boleh nggak? Boleh ya? Oke. Habis ini Ibu bicara sampai mulut Ibu robek juga boleh. Saya kasih data kepada Ibu. Tolong hargai, ini Bible. Yakobus 1:18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Anda Kristen-Kristen menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Kolose 1 nomor 15 Anda dengarkan. Yesus adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Mungkin Anda belum paham, Anda belum nangkap, saya balik dalilnya. Kolose 1:15, dengarkan baik-baik. Yesus adalah gambar Theos yang tidak kelihatan. Yang sulung Yesus itu lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus adalah yang sulung yang lebih utama dari yang diciptakan, dari segala yang diciptakan. Lihat kedudukan Kristen di sini. Yakobus 1:18. Atas kehendaknya sendiri Dia telah menjadikan Kristen oleh firman kebenaran supaya Kristen pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi Kristen menjadi anak sulung di antara semua ciptaan, Yesus menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sekarang siapa yang ngaku-ngaku Kristus di sini? Siapa yang setara dengan Kristus? Saya kasih dalil, Bu. Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua wahai orang-orang Kristen yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ketika kemudian ada polisi menggunakan pakaian polisi, apa namanya? TNI atau polisi? Polisi. Ketika ada orang menggunakan seragam TNI, orang itu apa namanya? TNI. Ketika ada orang menggunakan pakaian Kristus, orang itu apa namanya? Kristus. Kristen adalah Kristus, Kristen adalah anak sulung, Kristen adalah yang utama dari segala ciptaan, sama seperti Yesus. Sekarang pertanyaannya, siapa Kristus palsu di sini? Yesus anak Maria atau Kristen ini? Jawab. Siapa yang palsu? Jangan panggil saya abang. Jawab dulu. Siapa yang Kristus palsu? Anda. Siapa yang Kristen palsu, yang Kristus palsu? Kristen di antaranya Anda atau Yesus anak Maria? Silakan. Kalian saudara-saudara Kristen adalah manusia yang paling sombong di atas muka bumi ini. Manusia yang paling sombong di atas muka bumi adalah kalian. Kalian mengaku bukan hamba sama dia, si Jumai. Sekarang apakah Anda masih hamba Tuhan? Kutanya dulu, apakah Anda masih hamba Tuhan? Dengar ya, yang abang nyetak, Bang Juma dengar dulu. Iblis bukan hamba Tuhan, Kristen bukan hamba aku Tuhan. Boleh jawab nggak? Kamu bisa diam nggak gantian? Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Anda ingin bernarasi liar. Pertanyaan saya, apakah Anda ini masih hamba Tuhan?
Saya adalah pengikut Kristus, Ah, pengikut nggak bisa Yesus. jawab Ya kan? sudah, Apakah Anda adalah hamba Tuhan? saya pengikut Yesus sejati. Kan tidak Sudah. bisa. Anda bukan pengikut. Anda adalah anak sulung. Anda adalah yang sulung dari segala ciptaan. Dan Anda adalah Kristus. Saya sudah menyajikan dalil. Anda tidak sadar Ini, karena Bang. Anda sedang dijerat oleh penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu menjerat banyak orang, Kamu ini menyesatkan banyak orang. framing gini. Gini dengar ya, kita pahami ya. Si Juma ini membawa dalil dalam Alkitab, dalam Alkitab. Kamu bukan Ini lagi saya mau hamba. ngomong, saya mau Kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak-anak Tuhan. Kamu bukan hamba, melainkan anak. Yesus bukan hamba, melainkan anak. Kedudukan Yesus dan kedudukan Kristen sama-sama anak Tuhan, bukan? Kedudukan Yesus dan Kristen sama-sama Kristus, bukan? Kedudukan Kristen dan Yesus sama-sama anak sulung dari segala ciptaan, bukan? Islam datang hanya untuk memberi peringatan. Islam datang hanya untuk memberi peringatan dan kemudian berikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ketika Anda menggunakan akal sehat, Anda akan mengatakan, Bang Suma, dengan meneteskan air mata, aku mengucapkan terima kasih Bang. Berkat kamu, aku bisa terbebas dari api neraka jahanam. Itu kabar gembiranya. Peringatannya, ketika Anda kemudian membantah dalil dalam Bible Anda, peringatannya, siap-siap masuk ke neraka diusir oleh Yesus. Gimana Kristus-Kristusku? Teman-teman Kristusku yang palsu? Saudara-saudara Kristusku yang berpakaian Kristus? Seorang Kristus menggunakan seragam Kristus, wajar bos, memang dia Kristus. Seorang polisi menggunakan pakaian polisi, wajar bos, memang dia polisi. Tapi seorang yang bukan polisi menggunakan pakaian polisi, gadungan. Seorang yang bukan Kristus menggunakan pakaian Kristus, gadungan alias palsu. Dalil Galatia 3 nomor 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Juma, selamat malam. Malam. Kau datang ke Papua, di pegunungan kami menunggu kau di sini. Buat? Ajarin kami. Buat apa? Bangsat, kau sibuk ajar agama Kristen, tidak sibuk Jangan dengan diturunin, agamamu. jangan diturunin, biarin. Jangan diturunin, saya gedein. Jangan diturunin, Cecep. Aduh. Lepaskan ininya. Lepaskan ini moderatornya Bang, gak usah dikasih. Iya, saya lepasin dulu. Sok tahu kita yang berdialog dia yang sibuk di bawah. Naik lagi pas bos. Halo bang. Iya. Berarti Yesus yang keluar dari kubur dan mengajarkan pengajaran itu kan Yesus palsu ya? Gimana? Yesus yang keluar dari kubur itu kan mengajarkan ajaran dia, sedangkan Yesus yang asli kan sudah di sebelah kanan Bapa. Dan Yes. di suatu saat nanti lah ya. Nah, yang diajarkan oleh Yesus palsu itu berarti orang-orang Kristen gitu. Lalu itu makanya saya bertanya tadi Bang, apakah berhasil penyesat menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Kata Yesus, mereka akan menyesatkan. Yesus mengatakan mereka akan menyesatkan orang banyak. Yesus pembohong atau bukan? Yesus yang asli, Iya, pembohong atau tidak? bukan pembohong. Kalau dia mengatakan mereka Kristus palsu akan menyesatkan banyak orang, apakah betul-betul akan terjadi? Akan terjadi. Nah, mana banyak orang-orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu? Ya yang mengikuti Yesus palsu lah. Siapa namanya pengikut Kristus ini, apa namanya? Yang orang-orang yang diajarkan menyembah Yesus itu. Tahu nggak saudaraku? Kristen itu memakai nama Yesus loh di situ. Kristen itu kepanjangannya pengikut Kristus. Berarti mereka memakai nama Yesus. Mereka menggunakan nama Kristus. Itu maksudnya. Oh, jadi karena orang palsu itu bang. Gimana?
Jadi karena orang Kristen itu mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Yesus yang keluar dari kubur. Taruhlah misalnya bukan Kristen, saudara. Anda tadi mengatakan Yesus tidak mungkin berbohong dan pasti akan banyak orang disesatkan oleh Kristus palsu. Taruhlah bukan Kristen. Anda mengatakan Yesus bukan pembohong. Kalau begitu harus ada selain Kristen. Siapa pengikut Kristus selain Kristen? Tunjukkan kepada kita. Ada? Sih bang, Ya? Kristen doang. Kristen doang. Kristen doang. Di ajaran Kristus kan ya. Iya. Ajaran Kristus itu adalah hukum Taurat. Bukan Itu Kristus ajaran yang di Kristus. langit, bang ya. Gimana? Bukan mengikuti Kristus yang di langit loh ya. Ya, Kristus yang di langit itu sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Dan mereka kemudian percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sebelum Yesus terangkat ke langit, segala firman telah Yesus sampaikan ke muridnya. Ada nggak firman di antara firman yang disampaikan kepada muridnya? Akulah Alfa dan Omega. Ada nggak? Wah, nggak tahu saya cuma. Nggak ada. Akulah awal dan akhir itu nggak ada. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ada nggak Yesus pernah mengajarkan kalimat itu? Nggak tahu saya. Nggak pernah. Ada nggak Yesus pernah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di surga, di bumi atau di surga? Pernah nggak? Nggak pernah. Berarti kalimat-kalimat yang digunakan oleh Kristus ini sehingga melahirkan agama Kristen itu kalimat yang tidak pernah Yesus ucapkan ketika dia sudah menamatkan semua firman yang disampaikan kepada kaumnya Bani Israel dalam Yohanes 17 nomor 8. Bang, gini loh bang. Iya. Aku percaya kalau Yesus yang sekarang itu belum turun, masih di langit lah ya. Dan belum ke manusia manapun. Masuk akal lah itu. Nah, kan Yesus itu kan sudah menamatkan ajarannya. Iya. Sesuai omongannya yang bilang segala yang apa ya? Sampaikan semua ya. Betul. Nah, yang dia bilang itu ada roh kebenaran tuh maksudnya gimana bang ya? Pernah dengar? Nah, roh kebenaran, apakah kita manusia ini punya roh? Enggak, yang jadi masalah gini loh bang. Berarti kan Yesus itu kan kayak seolah-olah kayak tugasnya sampai di sini aja gitu loh. Nanti ada lagi gitu loh bang. Memang begitu. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 16 nomor 12. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang keadilan. Bang, yang itu yang mau aku tanyain loh bang. Gimana? Kan ya, kan ada roh kebenaran ya. Iya. Orang-orang Katolik atau Kristen seperti apalah nganggapnya kan ajaran Roh Kudus yang akan datang. Nah, sedangkan Yesus yang asli itu kan masih di langit gitu loh bang. Iya. Itu jadi roh kebenaran itu siapa gitu loh bang. Sedangkan Ya, makanya saya tanya tadi bang. gitu, bang. Sedangkan yang diajarkan roh kebenaran itu kan sedangkan yang dianggap orang-orang Kristen itu kan roh kebenaran itu kan yang mengajarkan Yesus itu Tuhan dong. Nah, sekarang saya tanya dulu nih. Apakah manusia itu adalah roh? Manusia adalah roh. Ya. Maksudnya? Apakah manusia itu makhluk yang terdiri dari roh? Iya. Bagus. Itu dulu. Yesus mengatakan roh kebenaran akan datang. Berarti satu, roh adalah manusia, kebenaran adalah roh kebenaran sama dengan manusia yang mengajarkan kebenaran. Betul? Ajarannya lah ya. Ya, betul? Nah, sekarang antara Anda dengan saya, siapa yang memiliki roh kebenaran? Saya mengatakan Yesus itu manusia 100% dan bukan Tuhan 100%. Itu roh kebenaran yang berbicara atau bukan? Gimana? Yesus manusia 100%. Dan 100% bukan Tuhan. Manusia 100% bang. Sesuai yang di Alkitab ya, Nah, itu roh kebenaran atau bukan yang berbicara? Kebenaran. Kebenaran. Kalau kemudian ada orang melihat Yesus di lapangan jarak 10 meter dari dia berdiri, lalu ditanya,
Itu siapa menurutmu? Lalu orang itu mengatakan, itu adalah Tuhan. Kira-kira orang ini roh kebenaran atau bukan? Bukan, karena Yesus asli kan masih di langit. Bukan. Berarti roh kebenarannya itu bekerja di saya melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Yohanes 16, 13, 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Siapa yang mengatakan Kristus itu mati terkutuk? Islam atau Kristen? Kristen. Memuliakan atau tidak itu? Menghina sih bang. Sedangkan Roh kebenaran ketika datang kata Yesus memuliakan aku. Orang Kristen mengatakan Yesus ditampar. Umat Islam mengatakan na'udzubillah thumma na'udzubillah. Yesus tidak mungkin disentuh oleh tangan-tangan jahat. Orang Kristen mengatakan Yesus diludahi mukanya. Ini penghinaan yang sangat mengerikan terhadap Nabiullah. Umat Islam datang mengatakan tidak mungkin Nabi yang luar biasa yang lahir tanpa ayah yang suci terkemuka di dunia dan di akhirat mukanya diludahi oleh orang-orang kafir. Itu mustahil. Berhenti dari menghina Yesus. Orang Kristen mengatakan Yesus itu ditelanjangin, pakaiannya dibagi-bagikan. Umat Islam mengatakan jangan kau pereksekusi kemudian Nabiullah. Dia orang suci. Tidaklah mungkin Tuhan membiarkan hambanya yang suci itu ditelanjangin di depan umum. Ketika orang Kristen mengatakan wajahnya ditonjok, umat Islam datang, berhentilah mengatakan Yesus itu seperti maling ayam. Itu penghinaan bagi Yesus. Ketika orang Kristen mengatakan dia diseret, dia diludahin, dia ditonjok, dia ditampar, dia ditelanjangin, dia digantung, dia ditombak, dia dibunuh, umat Islam menangis. Apalah yang merasuki saudara-saudara kami Kristen sampai saudara kami Kristen pingin kali Yesus itu mati dengan celaka. Bukankah Yesus itu punya Tuhan yang maha kuat, yang maha dahsyat? Bukankah malaikat bisa dipanggilnya untuk membantu dia? Kenapa pula dia harus teraniaya seperti itu? Untuk dosa-dosa kami. Bukankah Tuhan cukup berkata dosamu telah kuampuni, maka dosa-dosa kita akan terampuni? Kenapa pula dia harus mati terkutuk? Atau ini hanyalah rekayasa setan? Menurut saudara Kuncen, bisa nggak Tuhan menghapuskan dosa-dosa kita tanpa harus ada penyaliban? Setahu aku dari sebelum ada Yesus itu ya cukup bertobat sih ya. Bisa. Ada soalnya gini loh bang. Berdasarkan Bible yang tadi abang jelaskan kan, sedangkan Yesus yang asli kan ada di langit. Tidak mungkin Yesus itu ada di langit kan? Iya. Masa iya Yesus palsu di langit, sedangkan yang asli digantung, kan terbalik. Masa iya yang Yesus palsu di langit itu lah. Nah yang Yesus asli di langit itu loh. Iya, emang. Sebelah kanan Bapak apa di langit? Dia di langit, Bang. Sebelah kanan Bapak. Sebelah kanan itu maksudnya di bawah penguasaan Bapak. Iya, saya paham. Iya. Coba Anda baca di dalam 2 Tawarik 7:14. Dan hambaku, umatku, yang atas namaku disebut merendahkan dirinya, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku Tuhan akan mendengarkan dari langit dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuh, Tuhan mengampuni dosa dari langit. Jadi ngapain dia turun ke bumi? Ini cuman rekayasa Paulus in the gang. Kita tinggal mengangkat tangan kok. Ya Tuhanku penciptaku, ampuni segala dosa-dosaku. Aku menyesal atas segala dosa yang kulakukan. Terhapus enggak? Terhapus. Makanya Nabi Muhammad itu datang. Dalam Al-Quran diterangkan surah Al-Jumu'ah ayat 2. Beliau datang untuk apa? Wa yuzakkihim, untuk mensucikan manusia. Bukan untuk menebus, tapi mensucikan manusia. Itulah hebatnya Nabiku. Beliau
menghapus, dia penghapus, dia mensucikan. Tidak seperti yang dipahami orang Kristen, Tuhannya menebus. Kalau kita menebus, Bang, seperti ini analoginya. Anda punya utang di Pegadaian 1 miliar. Saya datang menebusnya dengan membayarnya 1 miliar. Ketika saya ambil kembali 1 miliar itu hanya selama 3 hari, utang Anda lunas nggak? Gimana Bang? Anda punya utang di Pegadaian 1 miliar. Saya datang melunasi, menebus dosa utang Anda 1 miliar itu dengan memberikan Pegadaian uang saya 1 miliar. Lunas nggak utang Anda? Lunas. Ketika 3 hari kemudian saya datang menarik kembali uang saya yang 1 miliar. Bagaimana dengan utang Anda? Lunas atau tidak? Punya utang lagi lah. Berutang lagi. Ketika Yesus mati di atas tiang salib, menebus dosa-dosa Kristen, terhapus dosanya orang Kristen. Oke. Mati dia. Tapi ketika dia hidup kembali, gimana? Gimana dong? Gimana? Gimana? Harusnya kalau Yesus menebus dosa kalian, terhapus-hapusnya, Yesus nggak bangkit lagi dong. Jangan bangkit. Oh, kamu nebus orang dengan nyawamu, kau berikan kematian untuk dosa-dosa orang Kristen. Tapi kok cuma 3 hari doang. Hari keempat berdosa lagi. Sampai lu nelpon, Bang Suma lu jahat ya. Kenapa? Katanya lu donasin. Emang, tapi kan kamu cuma 3 hari. Ini aku ditagih lagi, Bang. Gimana dong? Pantaslah kemudian Paulus mengatakan dalam Roma 8 nomor 10. Apa kata Paulus? Jika Kristus ada di dalam dirimu, maka kamu memang mati karena dosa. Berarti Paulus ini cuma ngeprank dia. Barakallahu fikum. Ngeprank. Harusnya kalau Yesus itu menebus dosa dengan mati di atas tiang salib, ya jangan bangkit lagi dong. Jangan bangkit. Ini malah bangkit. Ada yang keliru di sini, ada yang harus diluruskan di sini. Anda nelpon, Bang Suma tega banget ya. Apa? Aku udah senang-senang, utang saya udah lunas. Tahu-taunya hari keempat orang pada datang, angkat kulkas, angkat lemari, angkat rumah, bahkan sempakku pun diambil. Ternyata ente cuma berpura-pura. Begitu juga orang Kristen, kata Paulus. Ketika kemudian Yesus mati untuk dosa kita, tepuk tangan, ketepak. Senang-senang Kristen, mabuk-mabukan, makan semua yang diharamkan. Wah, pesta mereka. Cak. Ternyata di hari kemudian ditagih. Kata Paulus, jika Kristus ada di dalam diri lo, maksudnya lu udah percaya Kristus nih yang datang kepada gue nih, kata Paulus, lu akan mati dalam dosa lu. Roma 8 nomor 10. Pertanyaannya, orang yang mati dalam dosa itu kemana kira-kira? Ke neraka Bang. Berarti. Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Ada enggak yang mau ditebus dosanya cuma 3 hari? Ada enggak? Kalau umat Islam, ketika kita mengangkat tangan, meneteskan air mata, ya Rabb, ampuni dosa hamba ya Rabb. Hamba berjanji tidak akan melakukan dosa ini lagi. Menangis, tak ada perantara, tak ada penebus. Kita langsung dengan Tuhan kita. Ngapain pakai perantara? Wong kita punya hak berdialog dengan Tuhan kita sendiri kok. Tuhan itu maha penyayang katanya. Tuhan itu maha pengasih katanya. Tuhan itu maha mendengar katanya. Tuhan itu maha melihat katanya. Ngapain harus diwakilkan? Bukankah kita ini adalah miliknya? Bukankah roh ini adalah miliknya? Terus kenapa kita enggak curhat langsung kepada Allah? Kepada Tuhan kita? Ya Rabb, aku punya dosa. Maafkan aku ya Rabb. Engkau maha pengampun. Ya dimaafkan. Dan umatku di atas yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Begitu juga kalau Anda sudah berbalik, Bang Suma, aku ngalah, aku nyerah.
Aku tidak ingin hidup dalam kebimbangan dan hidup dalam agama ilusi. Bimbing aku Bang Suma. Maka seketika dosa Anda dihapuskan. Bang, Ya, silakan saudaraku. Yesus kan itu datang untuk menebus dosa waris kan ya, setahuku ya. Terus Nah, Yesus sendiri pernah berkata-kata tentang dosa waris gitu loh. Apa dosa waris itu ada setelah Yesus mati atau di kitab-kitab sebelumnya zaman Yesus ada istilah dosa waris itu loh, Bang? saudaraku, aku ingin memberikan pandangan yang luas tentang dosa. Coba Anda buka dalil Ulangan 5. Sama-sama kita mendengarkan, kita nyimak. Yang lain, anak-anak saya, para apologet muda, dengarkan. Ulangan 5. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang di sini pada hari ini. Kita semua yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dan berhadapan muka dengan Musa di gunung dan di tengah-tengah api. Ini pemberitaan kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, pertanyaannya muncul, apakah ada orang yang berdosa ketika belum ada aturan yang datang kepadanya? Enggak. Enggak. Karena Hukuman hanya berlaku kepada dia yang diberi aturan. Betul? betul. Orang yang hidup setelah Adam, tak ada aturan datang kepada mereka, lalu mereka kemudian hidup semaunya mereka, berdosa enggak? Kalau dia tidak tahu aturan mainnya ya enggak dosa. Kalau tidak diberi aturan, berdosa enggak? Enggak. Enggak. Lalu dosa apa yang kita warisi dari Adam? Sementara yang ada adalah Tuhan sendiri yang mengadakan permusuhan itu. Kejadian 3:15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wahai iblis dan keturunan perempuan ini, keturunan daripada Adam. Siapa yang mengadakan permusuhan, Bang? Iblis, Bang. Tunggu. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wahai iblis dan keturunanmu wahai Adam. Siapa yang mengadakan permusuhan? Tuhan. Adam yang membuat permusuhan? Enggak, Tuhan. Terus kenapa Adam yang disalahin? Iya, enggak tahu deh, Pak. Adam itu mewariskan ilmu pengetahuan baik dan jahat. Berterima kasih, abangku. Andai saja Anda hidup, Anda tidak bisa membedakan antara baik dan jahat. Kira-kira Anda cocok hidupnya ketika dinilai hari ini, Anda cocok seperti kera atau cocok seperti orang gila yang kehilangan ingatan? Mana yang betul? Gimana? Andaikan Anda tidak mendapatkan kemudian pengetahuan antara baik dan jahat, Anda nggak bisa membedakan baik dan jahat, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang buruk. Andai saja Anda tidak bisa membedakan itu, kodrat atau kadar atau slogan atau pangkat atau title yang cocok dengan Anda itu kera atau orang gila. Wah, jangan gitu lah, Bang. Abangku, ini serius. Iya. Kalau Anda tidak tahu baik dan buruk, Anda disebut gila atau disebut kera? Ya, terjadi hukum rimba lah. Orang gila dihukum nggak, Bang? Kalau dia melakukan kesalahan menurut orang waras? Enggak. Kenapa dia nggak dihukum? Karena dia nggak tahu aturan main. Nah, karena dia nggak tahu mana baik, mana yang jahat. Kok Adam dihukum?
Dia belum tahu baik dan jahat kok. Bahkan sekedar untuk mengetahui dirinya telanjang atau tidak, dia nggak tahu. Nanti setelah dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, baru dia sadar kalau oh ternyata ini yang namanya telanjang. Malu. Tadi dia telanjang nggak malu. Nah, sekarang kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, berarti kita hidup seperti apa tadi? Orang? Ya, seperti hewan. Nah, bisa nggak kita memimpin, melumpuhkan bumi ketika kita hidup seperti kucing? Enggak. Nggak bisa. Berarti itu sudah skenario Allah. Wa isqala bukalil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam Kejadian 1:26, baiklah kami menciptakan manusia untuk apa? Untuk menjadi pemimpin. Di mana? Di bumi, di darat, di laut, di udara. Bagaimana mau jadi pemimpin kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Coba lihat singa, coba lihat harimau, coba lihat kuda Nil, coba lihat buaya. Ada mereka kemudian melakukan sesuatu yang beradab? Misalnya mereka membangun rumah, buat pesawat, bikin ini. Kenapa? Tidak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak tahu baik dan jahat. Kalau misalnya manusia juga tidak tahu baik dan buruk, yang diwariskan oleh bapaknya Adam, ya kita nggak bedanya dengan kucing. Nggak ada internet bang, nggak ada. Nggak ada orang bisa bikin saleh. Nggak ada. Itu skenario Allah. Jadi kita nggak boleh mengarang dalam keyakinan ini. Makanya Al-Quran mengatakan hanya orang yang berakal lah yang bisa mendapatkan pelajaran. Begitu saudara. Bang, aku boleh bernarasi gini ya bang. Silakan. Adam itu kan mewariskan dosa ya karena memakan buah pengetahuan ya. Iya, menurut Kristen kan ya. Dari situlah Adam mewariskan dosa waris kan. Iya. Nah, karena Adam memakan itu berarti bentar bang, ada orang tua. Nah, karena Adam memakan buah itu, dia kan mewariskan dosa waris. Nah, terus Yesus datang untuk menebus dosa waris Adam kan. Kalau saja Adam tidak memakan buah pengetahuan, Adam kan bakal hidup selamanya kan, abadi. Karena Adam memakan buah pengetahuan, maka dia mati kan. Nah, Yesus kan untuk menebus dosa waris. Dosa waris itu kan bisa dihapus lewat penebusan Yesus di tiang salib kan. Nah, yang jadi pertanyaannya jadi paradok yang aku bikin bingung loh. Kenapa setelah Yesus Menebus masih mati, tapi kita masih mati dan kita mati dalam dosa itu bang. Bukan hanya sejauh itu parahnya bang. Bukan hanya separah itu paradoksnya. Bukan hanya separah itu kemudian kelucuannya. Bukan. Anda tahu nggak? Nih saya uraikan. Adam hidup kekal. Iblis datang. Adam, ya paman, makan buah ilmu pengetahuan, kamu akan hidup yang kekal. Apa tujuannya? Iblis mengatakan itu untuk menipu Adam, supaya Adam tidak hidup kekal melainkan mengalami kematian. Betul? Iya. Nah, supaya keturunan Adam semuanya masuk ke neraka. Betul? Iya, dia menggoda. Sekarang apa tujuan iblis merasuki Yudas? Untuk menyerahkan Yesus. Tujuannya untuk menyerahkan Yesus. Ya. Apa tujuannya Yesus diserahkan? Untuk dibunuh. Untuk dibunuh. Apa akibat dari pembunuhan iblis? Penebusan dosa. Penebusan dosa. Berarti iblis mau manusia dosanya ditebus. Betul? Oh iya ya. Mana yang betul? Iblis mau memasukkan anak Adam ke neraka, atau iblis mau memasukkan anak Adam ke surga? Mana yang betul? Ke neraka bang.
ke neraka. Dengan kata lain, yang dihadiahkan iblis di atas salib itu adalah pasukannya untuk menggiring manusia ke neraka. Bagi mereka yang percaya tentang kebangkitan sebagai angkatan jahat. Kok masuk akal Bang ya? Oh iya Bang Suma, 18 tahun saya nggak tidur abangku belajar Bible, rangkaiannya dengan Quran. Kok bisa paham itu Bang ya? Saya belajar Bang, Saya ngapalin. saya belajar. Al-Quran saya mengatakan bahwa Tuhanku mengutus nabiku Nabi Muhammad untuk membersihkan Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan agama kami dari sangkaan-sangkaan orang-orang kafir. Enggak, menurutku ayat Bible itu susah dihafal loh Bang. Jangan disimpan di kepala abangku. Berat. Kalau enggak, aku kan dulu kan sekolah MA ya, madrasah, karena kan sekolah Katolik kan mahal. Iya. Terima tuh sekolah MA. Kalau bahasa Arab itu ya aku belajar juga dulu. Ya lebih mudah dihafal sih emang. Iya. Aku surat-surat pendek tuh hafal Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti tinggal diramu sedikit ini kopi campur masako 1 teguk, ini udah bisa masuk Islam. Nah, nggak tahu dah Bang. Tapi yang abang jelaskan masuk akal Bang. Seperti Harus, apa kata Yesus? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Gitu. ya aku apa yang disampaikan Bang, cuma ya aku enggak coba melepaskan apa sih, seolah aku nggak punya agama gitu Bang, baca sesuai aja yang abang jelaskan itu yang masuk akal. Iya. Ya seperti apa ya, kalau yang Bang Dimas ceritakan itu ya berturut dan masuk logika gitu loh Bang, seperti yang tadi abang bilang Yesus yang asli ya yang ada di langit. Gak mungkin dong Yesus yang palsu itu di langit, dia kan bukan orang baik kan. Iya betul. Ya udah, jadi yang disebarkan oleh Yesus yang bangkit dari kubur itu orang Kristen. Gimana? Iya kan, Yesus yang bangkit dari kubur itu kan yang mengajarkan ajarannya ya. Berarti dia yang mengajarkan yang dianggap golongan sesat itu orang Kristen. Gimana? Sorry, saya lagi baca ini. Ya gimana? Sorry, ulang. Berarti Yesus yang palsu, Yesus yang di langit kan ya sudah jelas dong, dia nggak bakal turun kecuali di suatu saat nanti loh. Sampai sekarang kan belum turun, nah saya juga yakin gitu loh. Sesuai yang tadi abang jelaskan, masuk akal. Berarti yang menyebarkan ajarannya yang diajarkan oleh Yesus palsu itu orang Kristen gitu dia. Iya. Dia akan menyesatkan banyak orang, berarti dia harus punya pengikut banyak. Iya, Tadi yang itu Bang. Tadi kita sama-sama mencari kandidat orang banyak yang disesatkan Kristus selain Kristen, mana? Kita nggak menemukan. Jadi gemetaran aku Bang. Kita nggak temukan gitu loh. Masalahnya itu di situ. Iya. Tapi Bang gini loh Bang, apakah Allah Bapa yang Yesus itu sama dengan Allah ya? Kalau dalam perspektif abang. Saya hanya ingin begini. Pencipta langit dan bumi yang kami sembah itu dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Ya.
Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Kul huwallahu ahad. Tuhan hanya satu, Bang. Maha suci Tuhan itu. Maka dia tidak tersentuh oleh dimensi kemanusiaan. Bilangan 23, bilangan berapa itu? 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Lam yalid walam yulad. Yesaya 5:16. Pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Bang, aku mau nanya loh bang. Iya. Allah Bapa, aku kan ya awam lah ya. Allah Bapa Iya. itu menurut orang Kristen sendiri itu ada bentuknya gak sih? Gimana? Allah Bapa menurut orang Kristen itu seperti apa bentuknya? Kalau di Islam kan jelas loh. Sama Yahudi ya, dia tidak berbentuk. Ya berbentuk mungkin, tapi tidak, ya nggak serupa lah, nggak bisa di image-kan atau digambarkan. Tapi kalau menurut Kristen itu Allah Bapa itu gimana sih? Orang Kristen mengatakan Tuhan mereka itu roh. Iya. Nah, sekarang definisi roh adalah roh adalah Apa tuh? roh adalah makhluk. Berarti Tuhan orang Kristen adalah makhluk. Enggak gitu bang. Kalau ada roh berarti ada jasad juga kali ya. Ya, itu dia. Hah? Iya. Makanya pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Oh dia Karena mah kayak entitas lain lah ya, selain itu lah ya. iya, Khalik. Berada di ufuk, di luar daripada ciptaan. Dia sang Khalik, pencipta. Intinya kita nggak tahu lah bentuknya seperti apa ya. Iya. Tapi kita tahu bahwa beliau ada. Iya. Di Al-Quran itu sanurihim ayatina fil afaq. Tuhan pencipta langit dan bumi memperlihatkan dirinya melalui kekuasaannya, melalui tanda-tanda di segala penjuru. Contoh, siapa yang membuat kemudian terjadinya siang malam? Allah. Ya, iya, pasti Tuhan. Berarti Tuhan itu ada, ngapain kita cari? Iya. Siapa yang mengatur ritme pertumbuhan padi, ikan di laut, burung-burung di udara? Tuhan kan? Iya. Ya. Jadi ngapain kita lihat cari Tuhan? Tuhan saya mana ya? Oh, lagi main kelereng dengan temannya, Bang. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Dan alam semesta ini, bumi ini, bagi pencipta langit dan bumi, waduh, tidak bisa digambarkan selisihnya. Kalau aku pernah dengar ayat ini loh bang, yang marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar kita gitu. Pernah dengar gak bang? Kejadian 1:26. Soalnya aku pernah masuk komang siapa ya, dia itu mengatakan Tuhan itu ya sama kayak manusia, ada tangannya. Siapa itu lupa saya. Agak aduh saya ngikutin loh bang, ngikutin TikTok ya. Jadi Tuhan itu ya intinya dia bilang Tuhan itu emang ada 3 dan Tuhan Allah Bapa itu ya isinya Roh Kudus ya. Bang, kalau Tuhan itu serupa dengan kita, Iya. berarti Tuhan punya anus dong ya. Iya sih. Ya. Maksud dari data kitabnya orang Yahudi itu harus dipahami berdasarkan pengetahuan yang punya kitab. Kan ada yang punya kitab Perjanjian Lama, yaitu Bani Israel. Tapi dalam pandangan Yahudi tidak mengartikan seperti itu lah ya. Oh enggak.
Enggak. Oh, jadi Enggak. Yahudi itu sama dengan Islam. Sama. Contoh nih Bang. Seorang arsitek membangun gedung. Ah, Gedung yang dibangun sesuai dengan gambar arsitek. Betul? Nah, kemudian Tuhan mengatakan, baiklah kami mendirikan gedung serupa dengan gambar kami. Apa yang Anda pahami? gambar ya contekannya dia. Seorang arsitek mengatakan, baiklah kami membangun gedung sesuai dengan gambar dan rupa kami. Oh, berarti ya dia bilang ya sesuai yang di kertasnya bentuk bangunan itu lah. Nah, itu dia. Itu. Jadi Tuhan punya rencana. Tuhan punya planning. Tuhan yang mengatur semua alam semesta ini, maka dia menciptakan seluruh alam semesta sesuai dengan gambar dia, bukan gambar tetangga. Bukan berarti baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita, maksudnya serupa dengan wujud kita. Berarti perempuan laki-laki dong. Kan manusia ada laki-laki ada perempuan. Berarti Tuhan itu ada perempuan ada laki-laki atau di tengah-tengah. Waria dong. Iya benar Bang. Berarti Bang, kalau dalam Islam itu kan Roh Kudus itu kan Gabriel kan ya. Gimana? Kalau dalam Islam sendiri Roh Kudus itu kan Gabriel lah ya. Gabriel, Roh Kudus, betul. Soalnya, aduh TikTok siapa ya? Saya lupa itu Bang. Saya pernah masuk ke Komale Bang, kata dia itu Roh Kudus itu istrinya Allah Bapa. Aku tuh isinya itu nggak masuk akal. Oh, itu ini salah satu nabinya bom namanya Paulus, namanya Luga. Oh iya bener Bang, iya. Itu nabinya bom itu. Tapi dia sendiri gimana ya? Saling bertentangan gitu ya. Iya, karena dia berpikir ya Tuhan itu kudu wajib punya istri karena ada anaknya. Ya aku pun gimana Bang ya, karena ya lebih dari 10 tahun itu udah nggak ke gereja ya, nggak ngapa-ngapain, berdoa pun enggak. Jadi ya dengan Tuhan Yesus pun ya percaya nggak percaya gitu loh Bang. Iya. Apalagi juga kan kayak ini kan SMA di apa sekolah Islam ini nggak kenal orang Muslim kan, belajar nahwu sorof juga kan gitu. Cuman Iya. nggak ngerti tentang kitab Katolik sendiri gitu loh Bang, awam, karena pergaulan itu emang kebanyakan orang Islam gitu loh Bang. Ya aku di lingkungan tuh hampir nggak ada orang Kristen ya, kalau selain keluarga lah ya. Iya. Mungkin Bang Handi atau yang lain bisa masuk. Saya perbaiki YouTube dulu. Dinda Alif. Gangguan YouTube-nya ya Gurunda. Iya, HP ku mati. Oh iya. Iya. Mudah-mudahan dia bangkit sebelum 3 hari. Ya ini Putra Lambar, Putra Lam. Makasih ya Saudara Kuncen ya. Saya operate dulu YouTube-nya ya. Iya, salam kenal dari saya Bang. Tetap belajar Bang. Oke, lanjut. Iya. Putra, Bang Kian Santang, siap. saya pamit dulu ya. Iya Bang, nanti belajar lagi ya. Iya mau tidur. Makasih Bang semuanya ya. Siap. Ini Iwan Pereira tadi nge-DM saya minta ini. Silakan naik Iwan Pereira. Oh, Nah malam, ini, Bang. yo malam Bang. Bang ini turunnya gimana ya? Turunnya saya turunin. Oke. Iwa Putra, Muslim apa Kristen Putra? Putra. Oke, nggak ada suara saya turunin. Ya Iwan, kenapa Iwan? Tadi nge-DM saya kan Anda? Iya, kenapa Bang tidak kesana waktu ada Juma? Ya, Bang Juma masih ada di sini di atas lagi benerin YouTube dulu. Tenang aja, mau debat sama Bang Juma. Ini temanya nih. Iya.
Iya. Tapi enggak ada Bang Juma, Bang. Ada, Bang Juma itu lagi di atas, ada, masih di atas. Tenang aja. Oke. Saya tunggu Bang Oke. Juma. Oke juga, Bang. Aku juga tunggu Abang. Ada apa Abang naik ke sini? Mau diskusi, mau debat atau mau curhat, Bang? Ya, kita mau diskusi lah. Ini kan rumah apa? Kalau naik sini pasti diskusi, Bang. Iya. Nah, cuma Anda punya ilmu nggak? Kalau berbicara ilmu ya tentu semua orang punya ilmu. Nah, coba tunjukkan dulu ilmu lu. Ini untuk apa Yesus disalib? Dari penerawanganku ilmunya sangat tinggi, Kang. Sangat tinggi, Masya Allah. Iya. Keren ya. Coba, Iwan, tunjukkan kehebatanmu. Tapi saya mau tunggu Abang Juma, Bang. Iya, ini ada Ustadz Alif juga. Bang Juma lagi benerin YouTube. Sebentar doang. Paling hari tiga. Ya, kalau begitu saya tunggu Abang Juma berbicara, saya akan berbicara. Oke. Oke? Coba, Abang open cam dulu. Buka dulu open cam-nya. Pan. Buka dulu open cam-nya. Kok saya jadi kayak gini, Ustadz Alif ngomongnya gimana ini? Aduh. Kena virus. Aduh. Iya, silakan. Biar nanti dia nunggu Gurunda kan gitu ya. Udah masalah. Mungkin sambil nunggu ya oten dulu yang lain kalau gitu naikin. Ya. Untuk apa Yesus disalib? Wah, memang tema yang tidak pernah Wah, kalau merasa saya bosan untuk dibahas. kalau saya bikin tema hasil dari tirakat tapak 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Nah, mau si Ena ini. Si Enai. Ya, jadi begitu, Bang Iwan. Gimana, Bang Iwan? Abang ini paham gak sih? Saya bilang saya tunggu Bang Juma. Saya nggak paham. Pak, kasih paham saya. Woi. Saklek dia mata deh, lamun hayang nyembah-nyembah teh Bang Juma we. Weh, jangan dipaksa, biarin aja. Kan masih banyak kan oten-oten yang lain. Bang Coba Iwan. di bawah. Halo, Bang Naikin. Iwan. Bang Iwan. Ya, halo. Wih. Naikkan kawanmu yang mau diskusi dengan yang lain. Silakan. Loh, abang yang naik, saya kan bukan admin. Gimana Ya sih udah. abang ini? Ya udah saya jadiin admin. Mau nggak, Bang? Abang kalau mau naik Kristen yang lain, abang yang naik. Itu loh, Bang. Abang kalau mau jadi admin harus tab-tab layar dulu sampai 1000. Kan gampang caranya. Tadi kan caranya juga minta naik nge-DM host. Ya gampang bilang ke host nama ini diterima kan gitu. Tapi ya sudahlah. Kelamaan juga. Kan dari awal kan saya sudah bilang, Betul. saya tunggu Bang Juma. Untuk Itu loh, apa Bang. Yesus disalib? Saya belum bisa jawab. Saya tunggu Abang Juma, oke? Abang paham, Kak? Enggak. Enggak, orang saya lagi baca judul kok. Saya tidak ngomong sama Anda. Bang Iwan udah siap kopi belum? Mau debat sama Bang Juma? Kan saya sudah bilang, saya siap ketika Abang Juma ada. Gimana sih Abang kalau tadi nggak paham? Aduh, maaf bentar. Ada yang mau nombak roomnya. Roomnya mau rungkad. Suara saya kedengaran nggak teman-teman? Maaf ya. Suara saya kedengaran nggak? Cek satu. Ada kayaknya. Ini mau rungkad. Minta di tab-tab layar teman-teman, di tab-tab layar, di posting ulang dan di share-share ya. Udah mulai goyah ini roomnya nih. Ayo di tab-tab layar, posting ulang, di share-share dan jangan lupa ropornya digas ya.
biar ada pergerakan. Biar ada pergerakan ya. Ini kayaknya ada yang mau nombak. Aduh, kacau kali ini Oten ini. Yuk, dibantu dulu, di tap-tap dulu sampai 1M ya. Ayo, digaspol. Biar roomnya kuat ya, sampai subuh kita debat. Ini udah mulai goyah roomnya. Cek 1. Tuh kan. Yuk, dibantu yuk. Ayo dibantu digaspol. Jangan lupa ropernya digas ya teman-teman ya. Biar ada pergerakan di roomnya. Ya Ustaz Dalip, apa dong lanjut. Saya nyari Oten yang lain. Moderator tolong dinaikin Oten yang lain moderator. Ya, sambil kita nunggu guru kami juga ya. Ini untuk Iwan, Anda tidak usah buka mulut, Anda diam aja. Pertama, saya izin menyampaikan dulu berdasarkan pengajaran di dalam Al-Quranul Karim. Poin-poinnya saya sampaikan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 33. Di situ Allah berfirman, hukuman bagi orang yang memerangi utusan Tuhan, Rasul Allah, dan juga memerangi Tuhan, artinya melawan aturan Tuhan, maka orang itu harus dihukum yang hina sehina-hinanya. Di antaranya adalah harus dihukum dengan cara disalib. Jadi kalau merujuk kepada ayat Al-Quran, hukuman penyaliban itu atau orang yang layak untuk disalib itu adalah orang yang melawan Tuhan dan orang-orang yang melawan utusan Tuhan. Itu jelas. Berarti penyaliban itu berlaku bagi orang yang jahat. Jahat terhadap utusan Tuhan, jahat terhadap Tuhan. Karena dia membantah. Nah, sekarang kita baca di dalam kitabnya teman Kristen. Dalam prinsip imannya orang Kristen, Yesus harus mati di atas kayu salib. Lalu kita lihat kronologisnya yang terjadi di dalam kitabnya. Ternyata tidak lepas dari rencana si jahat, alias si iblis. Bahkan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan seterusnya. Iblis, bapak dusta dari segala dusta. Kalau kita buka Matius 26, nomor 21 juga. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Akan ada yang menyerahkan Yesus. Sejauh yang kita dapati berdasarkan data-data kitab teman-teman Kristen, orang tersebut adalah pengkhianat yang bernama Yudas yang dirasuki oleh si iblis. Si iblis ini punya rencana jahat, yaitu menghendaki Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga ia merasuki si Yudas. Di sinilah terjadi kontradiksi secara akal sehat. Di satu sisi itu adalah kejahatan, rencana jahat yang dilakukan oleh iblis dan si Yudas, begitu juga orang-orang yang lain, imam-imam kepala, orang Yahudi, yang dimana di situ adalah Yesus diserahkan kepada bangsa Romawi untuk disalib. Tapi di sisi lain mereka mengimaninya itu adalah sebagai penebusan dosa. Ini yang tidak nyambung, padahal itu adalah karya si jahat, alias karya si iblis. Iwan gak usah bicara, saya sedang bicara dengan Anda ya. Sebenarnya teman-teman Kristen, di sini kita menemukan data karena Kristen mengakui mengimani bahwa dosanya ditebus di atas kayu salib, itu sama saja sejalan dengan rencana si iblis. Karena iblis yang menghendaki menginginkan Yesus mati di atas kayu salib. Itu kan jelas ayatnya ada. Bahkan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Oke, ini ada yang baru naik, Bion. Kodam singanya keluar. Nah, sebenarnya tadi materinya sudah jauh dibahas ke belakang ya oleh guru kami tentang peristiwa penyaliban, tentang siapa yang disalib, akibat dari mengimani Yesus mati di atas kayu salib,
itu terjadi, teman-teman Kristen yang melepaskan doktrinnya, yang dia berusaha berpikir secara sehat tadi, maka itu adalah konsep yang tidak masuk akal. Melawan pengajaran Yesus itu sendiri. Saya sedang bicara dengan teman-teman saya dan mengulas diskusi tadi, bukan berbicara dengan atas namanya Iwan, bukan, karena dia sedang nunggu guru kami. Jadi pokoknya jangan sampai dia buka mic. Ya, udah diam dulu Wan, diam dulu Wan. Iwan diam dulu, di mute dulu Wan, diam Wan, diam. Ustaz Ali pergi ngejelasan. Iwan diam ya di situ ya. Iya. Jangan bersuara Iwan, diam. Ya lanjut Tad. Soalnya tadi saya menyimak dengan seksama pembahasan yang tadi. Tidak bisa diterima secara akal sehat. Bahkan kalau kita lihat pembahasan dari teman-teman Kristen dari tadi yang dijabarkan oleh guru kami, yang menyebabkan, ini dalam konsep Kristen, yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa itu si iblis. Karena dia si ular tua disebutnya kan, ular yang menggoda, menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga adalah terjadi konsep dosa waris yang diimani oleh Kristen. Tapi ingat, di abad pertama, iblis pula lah yang menyebabkan dosa itu ditebus. Jadi iblis yang berjasa juga di sini. Mestinya si Abang Iwe ini jangan melupakan jasa iblis. Karena dia berjasa. Memang iblis memulai menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Tapi dia juga yang menyebabkan itu mengakhiri. Karena ditebus dosanya dengan cara apa? Dengan cara menghasut Yudas, memberitahukan keberadaan Yudas, sehingga Yesus disalib, dosanya ditebus. Iblis berjasa. Makanya saya kaget ketika saya membaca 1 Korintus 5 nomor 5, pelaku-pelaku dosa, dosa dalam jemaat, orang yang suka bermaksiat, maka orang itu, cara terakhir di situ dilakukan apa? Orang itu harus diserahkan kepada iblis, agar tubuhnya binasa, dan rohnya selamat di hari Tuhan. Saya Bentar, mikir, Iwan saya diam tanya. dulu dong Wan, jangan motong-motong Wan, diam. Iwan diam, kalau disuruh diam ya Iwan ya. Ngeyel dari tadi disuruh Saya diam. nanyanya sama Kristen ya. Iya bukan sama Saya nggak Iwan. sama Iwan, saya nanya sama... Ya, diam Wan, diam. Bukan, saya nanya sama Kristen. Nih, ketika orang itu diserahkan kepada iblis, pertanyaan saya, apakah ini sebuah balas budi? Menyerahkan kepada iblis, orang yang suka berdosa diserahkan kepada iblis, sehingga nanti orang itu tubuhnya binasa dan rohnya selamat di hari Tuhan. Itu pertanyaan saya. Karena orang diserahkan kepada iblis itu kalau di dalam pemahaman kami itu tindakan yang sangat berbahaya. Bersekutu dengan iblis. Orang Yesus aja mengajarkan iblis itu bapak dari segala dusta. Iblis itu tidak boleh bersekongkol kita dengan dia karena tidak ada kebenaran. Lah ini kok bisa orang yang berdosa, misal di sini ada Kristen naik, dia suka berdosa, dia suka berzina, dia suka bermaksiat, misalkan. Nah, solusi terakhir adalah orang ini harus diserahkan kepada iblis. Agar apa? Agar tubuhnya binasa, rohnya nanti selamat di hari Tuhan. Cara menyelamatnya kok bisa begitu? Seingat saya yang diserah-serahkan kepada iblis dan Iwan kan belum iblis disuruh mau ngomong itu. Iwan belum disuruh ngomong. Iwan diem. Jadilah anak baik Iwan ya Dek ya. Ya Dinda ya, diam dulu Dinda. Iwan diem. Jangan ngomong dulu. Kan gak disuruh ngomong. Jangan motong-motong. Saya panggil Yang Li dulu. Yang Li. Yang Li. Yang Li. Halo Yang Li. Malah Iwan yang... Saya manggil Yang Li kok Iwan jadi ngomong. Diam, di mute. Jadilah anak baik. Diam Dek. Motong-motong. Bang, tadi saya kesemati mic bang. Coba Enggak, Iwan dari tadi ngomong. Loh, saya kan mati mic bang. Enggak kok, ada suara Iwan tuh. Tanya Ustadz Alif, masa ngebohong kita? Tanya teman-teman di bawah. Bang, ini bukan mati mic, mati meja. ini Mati mic saya meja. sudah kesemati nah. Saya kesemati mic nah.